Apa itu Perang Candu Kedua? Kapan? Dan siapa saja negara-negara yang terlibat dalam Perang Candu Kedua? Perang Candu Kedua adalah invasi gabungan ke Tiongkok yang dilancarkan oleh Inggris dan Prancis dengan dukungan Amerika Serikat dan Rusia dari Oktober 1856 hingga Oktober 1860. Tujuannya adalah untuk semakin membuka pasar Tiongkok dan memperluas kepentingan agresif mereka di Tiongkok. Setelah menandatangani Perjanjian Nanjing, Perjanjian Wangxia, Perjanjian Huangpu, dan perjanjian-perjanjian lain yang tidak setara dengan pemerintah Qing, kekuatan-kekuatan Barat yang dipimpin oleh Inggris menyesuaikan kebijakan mereka terhadap Tiongkok secara bertahap bergeser dari agresi militer menjadi fokus pada perebutan kepentingan ekonomi Tiongkok melalui cara-cara damai berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut. Pada saat yang sama, setelah berakhirnya Perang Candu Pertama, pemerintah pusat Qing didominasi oleh tokoh-tokoh yang bersikeras menganjurkan perdamaian dengan negara-negara asing. Oleh karena itu, dalam 6 tahun pertama setelah Perang Candu, hubungan antara dinasti Qing dan negara-negara Barat pada dasarnya adalah situasi damai. Namun, mulai dari tahun ke-27 pemerintahan Dao Guang sekitar tahun 1847, perselisihan baru muncul antara Tiongkok dan Inggris, dan hubungan memburuk kembali. Persoalan pertama yang memicu perselisihan antara Tiongkok dan Inggris adalah perselisihan mengenai masuknya Inggris ke Guangzhou. Pihak Inggris pertama kali mengangkat masalah ini ke Tiongkok pada tahun ke-23 pemerintahan Dao Guang, tahun 1843. Pada bulan Oktober tahun itu, perwakilan berkuasa penuh Inggris, Pottinger, yang ikut serta dalam negosiasi perjanjian Humen Tiongkok-Inggris, meminta kepada Istana Qing untuk mengizinkan para pedagang dan warga sipil Inggris yang telah tinggal di luar Guangzhou untuk pindah ke kota tersebut. Dasar bagi pihak Inggris untuk mengajukan permintaan ini adalah Pasal 2 Perjanjian Nanjing Tiongkok-Inggris. Namun, pada kenyataannya, ketentuan perjanjian tersebut berisi hal berikut. Ada 5 pelabuhan di mana perdagangan tidak terhalang, dan Raja Inggris dapat menunjuk sebuah kota. Dilihat dari klausul Tiongkok di atas, konsul Inggris di Tiongkoklah yang setuju untuk mengizinkan orang tinggal di kota tersebut, sementara imigran Inggris biasa hanya dapat tinggal di 5 pelabuhan Tiongkok dan tidak memiliki hak untuk tinggal di kota tersebut. Jelas, pihak Inggris sengaja memperpanjang ketentuan perjanjian Nanjing untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Pihak Istana Qing tentu saja mengetahui niat Inggris. Saat itu adalah akhir tahun, dan kebetulan itu adalah ganti rugi Perang Candu terakhir yang dibayarkan dinasti Qing kepada Inggris. Menurut perjanjian Nanjing Tiongkok-Inggris, setelah Tiongkok membayar ganti rugi, Inggris harus mengembalikan kepulauan Zhoushan Zhejiang yang didudukinya kepada Tiongkok. Gubernur Hong Kong saat itu, John Francis Davis, menggunakan implementasi penuh perjanjian Nanjing Tiongkok-Inggris sebagai alasan untuk mengaitkan pemukiman di kota Guangzhou dengan pengembalian Zhoushan, dengan mengklaim bahwa jika Inggris tidak diizinkan untuk menetap di kota Guangzhou, Inggris tidak akan mengembalikan kepulauan Zhoushan. Gubernur Jenderal Guangdong dan Guangxi, Qing, melalui tindakan rahasia, berjanji untuk mengizinkan Inggris memasuki kota setelah 2 tahun, sehingga pihak Inggris memahami situasinya dan setuju untuk menunda masuk. Namun, Istana Qing juga harus membayar harga untuk ini, dan terpaksa membuat konsesi lebih lanjut. Mereka setuju untuk secara resmi menyatakan dalam perjanjian pengembalian tentara Inggris ke Zhoushan, yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Inggris pada bulan April tahun berikutnya. Usulan untuk memasuki kota Guangdong didasarkan pada dekret Kaisar. Usulan ini dapat bertahan lama, dan merupakan alasan kompromi. Oleh karena itu, disepakati bahwa setelah situasi lebih kondusif, Inggris akan diizinkan memasuki kota. Pada tahun ke-28 masa pemerintahan Kaisar Dao Guang tahun 1848, mantan gubernur Inggris di Singapura, Sir John C. Bowen, mengambil alih jabatan gubernur Hong Kong dan menteri untuk Tiongkok. Beliau mengirimkan surat kepada Su Guangjin, yang menggantikan Qing sebagai gubernur Guangdong dan Guangxi, meminta agar dinasti Qing mengizinkan Inggris memasuki kota tersebut sesuai janji sebelumnya. Namun, Su Guangjin mengabaikan janji Qing sebelumnya, dan menolak permintaan Inggris untuk memasuki kota tersebut. Pihak Inggris khawatir bahwa masuk secara paksa ke kota tersebut tidak akan memberikan manfaat praktis dan dapat menyebabkan konflik yang sengit. Saat itu, mereka sedang sibuk dengan Perang Eropa dan tidak dapat menarik pasukan dalam jumlah besar untuk mengorganisir perang baru di Tiongkok. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengadopsi strategi relokasi, menunda sementara permintaan untuk memasuki kota tersebut, dan mengupayakan kepentingan lain. Demikian adalah strategi pihak Inggris. Namun, apapun peristiwa yang terjadi di antara kedua negara di masa depan, yang tidak menguntungkan Tiongkok, mereka akan menggunakannya dan melemparkan kesalahan tersebut pada pemerintah Tiongkok. Su Guangjin dan pejabat yang lainnya tidak familiar dengan urusan terkini
dan tidak mengetahui konsepsi strategis Inggris, serta secara keliru menganggap mundurnya sementara mereka pada masalah memasuki kota, sebagai kemenangan besar bagi mereka sendiri. Kaisar Daoguang bahkan juga memerintahkan agar kekuasaan penanganan urusan luar negeri, yang dipegang oleh gubernur dan prefek Shanghai dan Nanjing, agar dialihkan pada Guangxi dan gubernur Guangdong Ye Mingchen. Hadiah Kaisar Daoguang kepada Su Guangjin dan Ye Mingchen, dan praktik pemusatan kekuatan urusan luar negeri negara di Guangdong, mendorong Su Guangjin dan pejabat Qing lainnya menjadi sombong. Mereka untuk secara membabi buta mengejar kebijakan luar negeri, dengan melemahkan fleksibilitas kebijakan luar negeri, dan menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri dinasti Qing telah bergeser tajam dari relaksasi menjadi garis keras. Implementasi strategi Inggris yang berputar-putar, dan kembalinya kebijakan luar negeri dinasti Qing ke garis keras dan buta, menunjukkan bahwa konfrontasi antara Tiongkok dan Inggris akan menjadi lebih intens. Pada tanggal 8 Oktober 1856, lorca Arrow milik Tiongkok dinaiki oleh pejabat dari patroli air Qing, ketika memasuki pelabuhan Canton di Sungai Mutiara, setelah mereka menerima intelijen bahwa beberapa bajak laut berada di atas kapal. Mereka menangkap 12 pelaut Tiongkok, meninggalkan 2 orang untuk menjaga kapal. Arrow adalah kapal Tiongkok yang telah terdaftar di otoritas Inggris di Hong Kong, untuk tujuan penyelundupan, tetapi pendaftarannya telah berakhir. Logikanya, ini murni urusan internal Tiongkok, tidak terkait dengan Inggris. Namun, atas perintah Bowring, Menteri Inggris untuk Tiongkok dan Gubernur Hong Kong, penjabat konsul Inggris di Guangzhou, yaitu Harry Parkes, mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal Qing untuk Guangdong dan Guangxi, Ye Mingchen. Parkes dalam surat tersebut mengklaim bahwa Arrow adalah kapal Inggris, dan mengarang tuduhan bahwa tentara Tiongkok telah menghina bendera Inggris yang berkibar di atas kapal. Ia menuntut pengembalian para tawanan dan permintaan maaf. Ye Mingchen berargumen dengan tegas dan keras kepala, menolak kompensasi atau permintaan maaf, dan hanya setuju untuk membebaskan mereka. Bowring melihat insiden Arrow sebagai kesempatan untuk menegakkan hak Inggris memasuki Kanton, seperti yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Nanking. Eskalasi insiden yang disengaja menjadi perang, bertujuan untuk memaksa penghapusan hambatan Inggris terhadap perdagangan dan diplomasi di Kanton. Pada tanggal 23 Oktober 1856, tentara Inggris melancarkan operasinya, dan berhasil menduduki semua benteng di Humenkou dalam waktu 3 hari. Pada tanggal 27, kapal perang Inggris membombardir Guangzhou. Pada tanggal 29, tentara Inggris memasuki kota, menjarah kantor gubernur Guangzhou, namun Inggris tidak memiliki pasukan yang cukup untuk menduduki Kanton secara permanen, tetapi mereka mempertahankan kapal perang di Sungai Mutiara, dan memposisikan artileri mereka untuk mengawasi kota. Pada saat yang sama, Prancis sedang bernegosiasi dengan pemerintah Qing mengenai insiden Fader Emma, seorang misionaris yang oleh penduduk desa dilaporkan sebagai tiran lokal, serta menindas rakyat, memperkosa perempuan, dan melakukan berbagai kekejaman, yang kemudian dihukum mati bersama 2 rekannya, oleh Hakim Kabupaten Silin yang baru diangkat, Sang Mingfeng. Perancis berkeinginan untuk memanfaatkan insiden ini sebagai dalih untuk memprovokasi perang agresi terhadap Tiongkok. Pada tanggal 29 Agustus, Prancis memberitahu pemerintah Inggris bahwa mereka akan mengirimkan pasukan ekspedisi Prancis ke Tiongkok. Tahun berikutnya, mereka bergabung dengan Inggris untuk menginvasi Tiongkok. Pada bulan Desember 1857, lebih dari 5.600 pasukan invasi Inggris dan Prancis berkumpul di muara Sungai Mutiara, bersiap untuk serangan besar-besaran. Menteri Amerika William Reed dan Menteri Rusia Putyatyn juga tiba di Hong Kong. Mereka bersekongkol dengan Inggris dan Prancis untuk menginvasi Tiongkok. Pada tanggal 12 Desember, Elgin dan Gross mengeluarkan ultimatum terpisah kepada Ye Mingchen, masing-masing dengan batas waktu 10 hari. Pada saat itu, pemerintah Qing disibukkan dengan penumpasan pemberontakan Taiping dan pemberontakan Nian, serta menghadapi kesulitan dalam memperoleh makanan dan pasokan, sehingga menerapkan kebijakan restorasi terhadap penjajah asing. Pada tanggal 28 Desember, pasukan sekutu Inggris dan Prancis membombardir Guangzhou dan mendarat untuk menyerang kota tersebut. Jenderal Lai Chun, Qian Zhong Deng Anbang, dan lainnya memimpin perlawanan yang gigih, tetapi kota itu jatuh keesokan harinya. Gubernur Guangdong Bai Gui dan Jenderal Guangzhou Mukden menyerah, tetapi tetap bertugas di posisi semula di bawah pengawasan Komite Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Parkes, yang menyediakan amunisi bagi musuh. Ye Mingchen ditangkap dan kemudian dibawa ke Kalkuta, India. Selama invasi Guangzhou, penduduk setempat berjuang keras melawan invasi tersebut. Para relawan di dekat Guangzhou membentuk milisi di kota Foshan, mengumpulkan puluhan ribu orang untuk mempertahankan kota dan melawan musuh. Tokoh-tokoh patriotik di Hong Kong, Makau,
dan wilayah lainnya juga melakukan aksi mogok sebagai protes. Pada tanggal 20 Mei 1858, koalisi Inggris-Prancis membombardir benteng Dagu. Pasukan Qing yang ditempatkan di sana membalas. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, Tan Tingxiang dan rombongannya, yang ditunjuk sebagai komisaris kekaisaran, menunjukkan sedikit semangat untuk melawan dan melarikan diri. Lebih lanjut, benteng-benteng tersebut diperlengkapi dengan buruk dan terisolasi, yang menyebabkan jatuhnya Dagu. Pada tanggal 13 Juni, pemerintah Qing dengan tergesa-gesa mengutus Sekretaris Agung Gui Liang dan Menteri Personalia Huashana sebagai utusan kekaisaran ke Tianjin untuk merundingkan perdamaian. Di bawah paksaan dan intimidasi dari penjajah Inggris dan Prancis, Gui Liang dan rombongannya menandatangani perjanjian Tianjin dengan Rusia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 26, koalisi Inggris-Prancis bergerak maju menyusuri Sungai Baihe, menyerbu pinggiran kota Tianjin dan mengancam akan menyerang Beijing. Total ada 4 perjanjian yang ditandatangani. Perjanjian Tiongkok-Rusia di Tianjin, ditandatangani 13 Juni 1858, Perjanjian Tianjin Tiongkok, Amerika, ditandatangani 18 Juni 1858, Perjanjian Tianjin Tiongkok Inggris, ditandatangani 26 Juni 1858, Perjanjian Tiongkok Prancis di Tianjin, ditandatangani 27 Juni 1858. Tidak puas dengan hak istimewa yang mereka peroleh dari Perjanjian Tianjin, pemerintah Inggris dan Prancis sengaja mengeksploitasi kesempatan yang diberikan oleh perjanjian itu untuk memprovokasi perang lain. Pada bulan Juni 1859, setelah menolak usulan Gui Liang untuk menegosiasikan kembali perjanjian di Shanghai, Menteri Inggris Bruce, Menteri Prancis Bourbon, dan Menteri Amerika John Ward, masing-masing memimpin armada ke pinggiran Daguko, mencoba menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi pemerintah Qing agar bertukar instrumen ratifikasi untuk perjanjian Tianjin. Pemerintah Qing membangun pertahanan di Dagu dan memerintahkan Gubernur Jenderal Zili Hengfu untuk memberitahu utusan Inggris dan Prancis, menginstruksikan mereka untuk mendarat di Beitang dan pergi ke Beijing, melalui Tianjin untuk bertukar perjanjian. Utusan Inggris dan Prancis dengan tegas menolak pengaturan ini, bersikeras untuk berlayar dengan armada mereka, menyusuri Sungai Baihe melalui Daguko ke Beijing. Pada tanggal 25 Juni, Komandan Angkatan Laut Inggris, Laksamana Hope secara pribadi memimpin 12 kapal perang dari Lanjiangxia ke Haikou. Pukul 3 sore, Hope memerintahkan koalisi Inggris-Prancis untuk menyerang benteng Dagu. Pemerintah Qing menempatkan tanggung jawab untuk pertahanan wilayah Dagu di bawah lingkup Senggelikin, seorang pangeran Mongol yang secara turun-menurun telah mengabdi pada dinasti Qing. Di bawah komando Senggelikin, tentara Qing dengan berani melawan, membalas tembakan dalam pertempuran yang sangat sengit. Gubernur Zili, Si Rongchun, dan Letnan Jenderal Dagu, Long Ruyuan, memimpin serangan. Keduanya tewas dalam pertempuran. Namun berkat daya tembak tentara Qing yang besar dan taktik yang efektif, mereka menenggelamkan atau merusak 10 kapal musuh, menewaskan dan melukai hampir 500 orang dan melukai komandan armada Inggris James Hope. Koalisi Inggris-Prancis menderita kekalahan telak, menandai satu-satunya kemenangan tentara Qing sejak Perang Candu. Ketika berita kekalahan telak pasukan Inggris-Prancis dalam penyerangan Dagu mencapai Eropa, penguasa Inggris dan Prancis murka dan membuat seruan perang, menuntut balasan besar-besaran terhadap Tiongkok dan pendudukan ibu kota. Pada Februari 1860, otoritas imperialis Inggris dan Prancis mengangkat kembali Elgin dan Gros masing-masing sebagai pemegang kuasa penuh, memimpin lebih dari 15.000 pasukan Inggris dan sekitar 7.000 pasukan Prancis. Pada tanggal 1 Agustus 1860, pasukan sekutu Inggris dan Prancis yang berjumlah 18.000 orang mendarat di Beitang dan merebut Tianjin. Pendaratan di Beitang tidak menemui perlawanan. Pada tanggal 14, mereka merebut Tanggu dan melancarkan serangan darat dan laut yang terkoordinasi terhadap benteng-benteng di tepi utara Dagu. Namun, pemerintah Qing tidak memiliki tekad untuk melawan, dan Kaisar Xianfeng memerintahkan Senggelikin untuk mundur. Tentara Qing melarikan diri dari Dagu dan mundur melalui Tianjin ke Tongzhou, sekarang distrik Tongzhou, Beijing. Dagu jatuh pada tanggal 21 Agustus 1860. Tentara penyerang maju dengan cepat, menduduki Tianjin pada tanggal 24. Pemerintah Qing segera mengirim Gui Liang dan yang lainnya ke Tianjin untuk melakukan perundingan perdamaian. Namun negosiasi tersebut gagal. Dari Tianjin, pasukan penyerang bergerak maju menuju Beijing. Pada tanggal 18 September 1860, pasukan invasi Inggris dan Prancis merebut Tongzhou. Pada tanggal 21, tentara Qing dan pasukan koalisi Inggris dan Prancis terlibat dalam pertempuran sengit di Balikia. Panglima tertinggi Senggelikin dan anak buahnya melarikan diri terlebih dahulu, dan tentara Qing sepenuhnya dimusnahkan.
Pada tanggal 22 September, Kaisar Xianfeng dan anak buahnya melarikan diri dari Beijing ke resor Gunung Rehe bersama permaisuri dan Seliryi dengan dalih ekspedisi utara. Pada pagi hari tanggal 7 Oktober, pasukan Prancis memasuki istana musim panas lama dan memulai penjarahan besar-besaran. Tentara Inggris, yang tiba di sore hari, ikut serta dalam penjarahan, merampas harta benda paling berharga dari istana. Pada sore hari tanggal 7 Oktober, pasukan Inggris-Prancis mulai membakar ruang-ruang di luar gerbang utama istana musim panas lama. Angin barat laut bertiup kencang, dan api semakin membesar. Tentara Qing baru memadamkan api setelah pasukan Inggris-Prancis mundur dari istana musim panas lama pada tanggal 9 Oktober, yang terus terbakar selama 3 hari. Menteri Rumah Tangga Kekaisaran Mingxian mengunjungi istana musim panas lama pada tanggal 8 November. Untuk menyelidiki situasi tersebut, dalam laporannya menyebutkan, pasukan Inggris-Prancis membakar Aula Jiuzhou Qingyan, Paviliun Changchunxian, Aula Shangxia Tianguang, Aula Shangao Shuichang, Taman Tongle, dan Gerbang Timur Besar. Pada 17 Oktober 1860, Elgin menggunakan alasan bahwa pemerintah Qing telah menyiksa dan membunuh 18 ekspatriat Inggris dan Prancis yang ditangkap, dan mengabaikan hukum internasional, serta bersumpah untuk membakar istana musim panas lama. Pada 18 Oktober, Elgin memerintahkan pembakaran istana musim panas lama. Akibatnya, Letnan Jenderal Inggris, Michael, memimpin 3.500 pasukan Inggris untuk menyerbu masuk, dan istana musim panas lama mengalami kebakaran untuk kedua kalinya. Kali ini, apinya sangat dahsyat dan menyebabkan kerusakan besar pada istana musim panas lama. Pada tanggal 24 dan 25 Oktober, pasukan sekutu Inggris dan Prancis mengancam akan membakar kota terlarang, memaksa Pangeran Gong Yixin untuk menukar instrumen ratifikasi perjanjian Tianjin dengan Elgin dan Gros, dan menandatangani perjanjian Beijing-Tiongkok-Inggris yang tidak setara, serta perjanjian Beijing-Tiongkok-Prancis sebagai pelengkap perjanjian Tianjin. Perang Candu Kedua, yang berlangsung lebih dari 4 tahun, dari Oktober 1856 hingga November 1860, menjadi saksi rakyat Tiongkok dan para prajurit patriotik mereka dengan gagah berani membela negara, dan memberikan pukulan telak kepada para penjajah. Namun, karena korupsi dan inkompetensi pemerintah Qing, perang tersebut berakhir dengan kekalahan Tiongkok. 20 tahun telah berlalu sejak Perang Candu pertama. Pemerintah Qing telah lama menyaksikan kekuatan dahsyat tentara kapitalis modern, namun pasukan Qing sebagian besar tetap stagnan, tanpa peningkatan peralatan atau pelatihan. 30.000 pasukan elit Mongol dan Manchu dikirim tanpa basa-basi ke medan perang, diperlakukan seperti sasaran empuk oleh musuh. Saat pecahnya Perang Candu Kedua, Tiongkok masih berada di bawah kekuasaan dinasti feodal, yang menganut era senjata dingin seperti pedang tombak dan panah. Meskipun Tiongkok memiliki artileri, jangkauan dan kuantitasnya jauh lebih rendah daripada kekuatan Barat. Lebih lanjut, tentara Inggris dan Prancis diperlengkapi dengan senapan perkusi satu tembakan canggih, meriam isi ulang sungsang, dan kapal perang bertenaga uap yang cocok untuk navigasi perairan dangkal. Di sisi lain, tentara Qing mempertahankan penempatan pasukan yang serupa dengan Perang Candu pertama. Pedang lebar, senapan musket, pistol, busur dan anak panah, meriam isi ulang moncong, dan kapal layar. Benteng-benteng tersebut semuanya terbuka dan tidak dapat menahan tembakan artileri.